Taubat itu hanya kepada Allah, bukan diperantarai kepada seseorang. Apakah ini menjadi solusi ketika seseorang itu bertaubat? Bukankah lebih baik bertobat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan, terlebih oleh Allah diberikan rajanya nikmat, yaitu berupa nikmat hidayah taufik yang telah melekat kepada kita semuanya. Semoga nikmat hidayah taufik dan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya ini niscaya semuanya akan tetap melekat kepada kita sampai kita dimatikan oleh Allah dengan mati husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Dalam pembahasan kali ini, di video kali ini, itu saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang masalah bab taubat. Jadi flashback ke belakang. Tadi ketika siang-siang hari, ketika saya itu berada di toko, gitu kan, itu di situ saya mencari sesuatu atau menemukan selembar kertas, selembar sesuatu di situ yang membuat saya itu tercengang, ya, yang akhirnya saya itu bernostalgia, mengingat-ingat masa lalu. Padahal kondisi saat ini itu antara masih di Jokam dan hijrah itu antara sudah ada kurang lebih ya 4 tahunan, 3 tahun 4 tahunan gitu. Akan tetapi di situ dokumen-dokumen atau bekas-bekas Al-Quran, Al-Hadis, himpunan, dan juga kertas-kertas dalil itu masih ada di tempat saya. Dulu itu saya pengen sekali ketika setelah mengetahui penyimpangan di dalam Islam Jamaah Jokam 354 itu pengen saya itu Al-Quran, himpunan semuanya saya bakar seperti itu. Karena ya saking kecewanya, ya kan, sudah belajar dari sejak kecil sampai dewasa, ya kan, sampai menikah, sampai sudah jadi mubalek, sudah pernah menyampaikan bab masalah di dalam jamaah ke semuanya itu, memperkuat di dalam jamaah, akan tetapi ya ternyata ya banyak sekali penyimpangannya. Di situ saya langsung timbul kecewa yang akhirnya saya pengen sekali saya bakar dan memulai dari yang baru lagi. Akan tetapi dari saudara-saudara hijrah, dari teman-teman hijrah, khususnya kawan hijrah Blitar, itu jangan dibuang. Ketika kamu itu sudah mengetahui mana yang benar dan tahu mana yang salah, itu kamu jadi bisa menyampaikan. Dulu kamu penyampaiannya seperti ini, terus kemudian yang benar ternyata seperti ini, itu bisa menyampaikan. Dan di sini saya akan menyampaikan atau sedikit memberikan pengalaman saya, ya kan, dari beberapa tahun dari saya itu masih di Jokam Islam Jamaah 354. Di situ saya menemukan selembar kertas ini. Nah, bisa kalian tahu ini apa? Ini juga. Ini adalah surat taubat.
surat taubat biasanya ditujukan kepada jamaah di Islam Jamaah Dukam 354, biasanya umumnya ya menjelang atau sebelum puasa. Di situ di Islam Jamaah dicetati supaya semuanya bertobat. Apabila tidak mempunyai dosa, itu tuh tetap disuruh taubat. Karena apa? Doktrinnya itu dulu itu ketika kalian itu telat untuk datang ke pengajian, itu pun juga timbul dosa. Terus apa namanya, tidak datang ke pengajian ya kan, itu juga termasuk kategori dosa. Tidak izin ketika pengajian itu termasuk kategori dosa. Seperti itu. Karena kenapa ya, keluarga saya itu juga ibaratnya imam desa, imam kelompok di waktu itu, yang akhirnya saya itu tahu, wah, penyampaiannya, nasihatnya itu seperti itu. Di sini ada dua versi ya, ada dua versi untuk surat penyaksian taubat. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu gimana sih surat penyaksian taubat. Ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada semua halayak. Semua halayak ya kan? Baik yang masih di dalam cukam, yang bunglon maupun yang sudah keluar. Bahwasanya ketika nanti ada sesuatu yang kurang pas mungkin ya kan, nanti juga akan saya terangkan di dalam dalil-dalilnya agar semuanya ngerti maksud yang saya sampaikan ya kan. Nanti kalau mungkin ada kesalahannya, Mas rujukannya itu salah ya kan, Mas ini apa namanya rujukannya di dalam Islam Jamaah ternyata seperti ini, itu bisa dikoreksi seperti itu. Yang pertama, ini versi bahasa Indonesianya ya, bukan yang pegon. Ini yang pegon, ini yang pakai bahasa Indonesia. Surat penyaksian taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat di sini, ketika dosa-dosanya itu kecil ya, mungkin telat masalah ngajinya telat, bolos seperti itu kepada ditujukan biasanya itu kepada Pak Kiai kelompoknya. Kalau mungkin mempunyai salah kepada Pak Yai desanya ketika ngaji atau ketika ngaji itu ngobrol ya kan, ngaji ngobrol itu juga dosa ternyata di Islam Jamaah seperti itu, ditujukan kepada Kiai desa. Atau mungkin yang berat ya kan, ditujukan kepada Pak Kiai daerah. Sampai ke privasi, dosa-dosa privasi itu harus dimasukkan ke dalam surat penyaksian taubat tersebut. Karena kenapa? Ada kejadian di tempat saya itu ketika dia itu melakukan dosa ya kan, melakukan dosa, kemudian dia itu menulis penyaksian taubat ini, bukannya menambah tersolusikan kasusnya dia atau dosa-dosa yang dia lakukan, malah menyebar. Bagaimana ini? Padahal di situ kan ibaratnya kalau dibikin amanat-amanatan ya, surat taubat itu kan ya ibaratnya aibnya jamaahnya. Kok sampai bisa menyebar itu gimana? Seperti itu. Di tempat yang bertanda tangan di bawah ini saya jamaah namanya itu nama yang mau bertobat, umur berapa, tahun, alamatnya, mungkin kalau di sini alamatnya Blitar, menyatakan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat kepada Allah tapi disaksikan kepada orang dengan lahir batin karena Allah serta saya saksikan kepada tuh. Ada perantaranya. Saya mengakui kesalahan saya, yaitu salahnya ditulis. Salahnya mungkin dia itu zina, tulis zina.
salahnya itu mencuri, ditulis mencuri seperti itu. Saya bertaubat kepada Allah dengan ucapan astagfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha abada. Juga saya minta maaf kepada siapa ini atas kesalahan tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, saya merasa menyesal, kapok, getun, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Saya sanggup untuk menunaikan kafarohnya. Lah, ini kafarohnya. Kalau biasanya itu ketika itu dosa-dosanya ringan, masalah ngaji, masalah sambung tidak mau mendatangi atau tidak taat, ya kan? Zaman dahulu ini, nggak tahu kalau sekarang. Itu kafarohnya biasanya suruh nyelempetin uang di tempat sini. Seperti itu. Demikian surat taubat saya, semoga Allah memberikan ampunan, amin. Sebenarnya di sini isinya itu hanya untuk kepada Allah. Kenapa itu kok disaksikan ada perantaranya juga? Dan padahal di situ menyalahgunakan atau bertabrakan dengan dalil-dalil yang ada di al-hadis, di sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hormat saya yang bertaubat, mana kelompoknya atau tempat tinggalnya mana, Malang atau Blitar atau Sidoarjo atau mana, itu ditulis di sini. Kemudian dikasih amplop, dikasih uang, kemudian dimasukkan ke yang bersangkutan. Yang ini yang versi surat taubat versi pakai pegon. Sebenarnya ini hampir sama saja ya isinya. Seperti itu. Kepada yang terhormat, surat penyaksian taubat mantaba taballahu alaih. Nah ini pendahuluannya yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, jamaah nama sekian, umur tahun, menyatakan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha lahir batin karena Allah serta kami saksikan kepada, seperti itu. Wis, sudah ya, mungkin semuanya insya Allah sudah paham isi di dalam penyaksian taubat ini. Langsung kita masuk ke versi selanjutnya yang pernah saya kaji, yang pernah saya ikuti kajian, saya dengar dan saya tulis di situ di dalam surat An-Nisa ayat 17 dijelaskan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya pertaubatan, taubat itu kepada Allah. Taubat kepada Allah bagi orang yang mengerjakan pada kejelekan, mengerjakan pada dosa-dosa, karena dia itu tidak mengetahui, karena dia itu bodoh. Kemudian mereka bertaubat dengan waktu yang dekat. Poin yang pertama, ada mungkin menurut di dalam ayat ini, taubat itu hanya kepada Allah, bukan diperantarai kepada seseorang. Seperti itu. Kemudian, tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertaubat dari waktu yang dekat. Dalam maksud waktu dekat itu ya secepatnya, tidak usah menunggu waktu di mana mau puasa, ya kan? Karena kan umumnya atau penyebaran pada surat taubat ini itu ditujukan waktunya itu sebelum berpuasa. Seperti itu. Faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima.
Maka demikian itu Allah akan menerima taubat mereka. Wa kanallahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui, lagi Allah Maha menghukum. Setelah tahu dia itu mengerjakan kesalahan, maka dia langsung bertaubat, nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah nunggu ada perantara atau tidak, kafaroh atau tidak, kecuali di situ di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah menjelaskan ketika dia itu mungkin berzina, ya kan, itu ada hukumannya apa, ketika dia itu memotong tangannya orang lain, mencuri dengan ketentuan sekian, maka ya ada kafarohnya. Tapi mungkin ketika dia itu telat ngajinya mungkin, kemudian ngerasani mungkin, ya kan, itu langsung bertobatnya langsung kepada orang tersebut, tidak usah ada perantara pengurus lah, tidak ada perantara Pak Kiainya atau gimana, seperti itu, tidak ada seperti itu. Kemudian yang bertabrakan dengan surat Taubat yang ada di dalam Jukam Islam Jamaah 354 itu berada di hadis Sahih Bukhari, Sahih Muttafaqun Alaih, ada di Bukhari, ada di Muslim. Itu yang mana kalau di Bukhari itu nomor hadisnya 6069 dengan lafal kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku, ini ya, diperhatikan, setiap umatku itu pasti akan diampuni oleh Allah kecuali al-mujahirin, orang yang menampakkan dosanya. Orang yang menampakkan dosanya. Wa innal mujaharati ayya'amala rajul billaili amalan. Sesungguhnya termasuk mujaharat, orang yang menampakkan dosanya itu apabila seorang rajul itu beramal di waktu malam hari, mengerjakan suatu amalan yang menimbulkan dosa. Ya kan? Malam-malam dia mengerjakan dosa. Akan tetapi seseorang itu tidak mengetahuinya, ya kan? Summa yusbiha wa qad satarahullahu alaih. Kemudian rajul tersebut pagi-pagian Allah telah mengampuni pada dosanya. Malam dia mengerjakan dosa, kemudian paginya Allah sebenarnya itu sudah mengampuni dosanya. Tsumma yaqul, kemudian perilakunya rajul tersebut mengatakan kepada temannya, ya fulan, wahai temanku, amiltul barihah, aku telah mengerjakan sesuatu dosa-dosa di malam tadi malam. Kaza wa kaza, menjelaskan dosanya ini. Tadi malam saya itu mengerjakan ini, tadi malam saya mengerjakan ini. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, dan dia sebenarnya telah ditutupi dosa-dosanya oleh Allah. Fayusbihu yakshifu sitrahullahu an, maka pagi-pagian dia itu telah membuka pada tutupnya Allah. Apakah ini menjadi solusi ketika seseorang itu bertaubat? Bukankah lebih baik bertobat itu langsung kepada Allah? Seperti itu. Ini sudah dikajikan loh sama
apa namanya anak-anak hadis besar, ya kan? Mungkin bisa dikoreksi dari penyampaian-penyampaian ini bila ada salahnya dari penyampaian ini, atau mungkin rujukannya salah ya. Bukhari nomor hadisnya 6069. Bertabrakankah dengan surat taubat ini atau tidak? Bisa dikoreksi. Di sini kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar, mungkin ada rujukan lain, ya kan? Ada rujukan lain yang mungkin untuk membantah dari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini, itu bisa ditarakan, ya kan, bisa diungkapkan di kolom komentar juga bisa, atau kalau tidak bisa mungkin japri, ya kan, seperti itu. Di sini tujuannya untuk saling mengingatkan, untuk saling menyadarkan bahwasannya apa yang dilakukan atau struktural yang telah dilakukan itu bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam akal sehat, salam terbuka, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.